Ada berapa mahasiswa? 100. Ada berapa mahasiswa? 100. Yang sudah bergabung berapa ini, Pak? Mas Chandra, Pak ya? Sudah berapa yang bergabung? 103, Dok. Oke, kita mulai dengan pemeriksaan fisik. 103. Harusnya 140 ya. Maksimal berapa? Bisa semuanya bisa ikut ya. Kalau pakai Google Map bisa ya, jumlah skitsa ya. Bisa, Dok. Oke, kita bisa ya. Kita mulai. Materi blok 11 di antara adalah yang awal kalau tidak salah tentang resusitasi dan pemeriksaan fisik pada bayi lahir ya, betul ya? Oke, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir merupakan dari fase kehidupan manusia. Salah satu fasenya adalah fase transisi antara kehidupan intrauterin dan ekstrauterin, yaitu fase neonatus. Fase neonatus. Nah, fase neonatus ini merupakan fase yang kritis. Kenapa? Karena hampir 2/3 kematian anak terjadi pada fase ini. Jadi kalau kita bisa mencegah kematian pada anak usia neonatus, maka kita bisa menurunkan angka kematian dengan sangat bermakna. Jadi bayi baru lahir merupakan kondisi yang rawan terhadap perubahan fisiologis. Seperti diketahui bahwa bayi dalam intrauterin adalah sepenuhnya bayi yang tergantung dari ibunya. Semua kebutuhan metabolik, oksigenasi, semua dipasok oleh ibunya, namun begitu keluar, dia harus mandiri. Di antara perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi, di antara adalah berubahnya fungsi paru. Seperti kita ketahui bersama bahwa paru pada neonatus itu adalah di dalam intrauterin, ya paru itu belum berfungsi, masih terisi oleh air, dan begitu keluar harus bisa dipakai untuk fungsi respirasi, di mana alveolus yang tadinya berisi air akan berubah dalam waktu yang cepat dan harus berisi udara. Kemudian untuk fungsi pencernaan, seperti diketahui bahwa pasokan nutrisi bayi intrauterin dipenuhi oleh ibu, jadi fungsi pencernaan belum ada. Perubahan fungsi fisiologis lain diantaranya adalah fungsi ekskresi yang diperankan oleh ginjal, fungsi hemostasis yang diperankan oleh ginjal yang mengatur garam, yang mengatur volume air, diantaranya adalah ginjal yang mulai berfungsi dengan baik. Kemudian fungsi liver dalam netralisir racun atau toksik. Kemudian imunitas, seperti diketahui bahwa bayi-bayi lahir dia harus melawan infeksi sendiri. Perubahan-perubahan lain diantara perubahan kardiovaskuler dan perubahan endokrin. Seperti diketahui bersama, ada perubahan yang berlangsung dalam waktu yang pendek untuk awal-awal kehidupan adalah perubahan fungsi paru dan fungsi jantung. Jadi pada awal-awal kehidupan itu, kalau fungsi paru dan jantung berubah dengan baik, beradaptasi dengan baik, maka resiko kematian bayi akan kecil. Baru nanti fungsi metabolik, baru berubah. Nah, biasanya masalah pada bayi baru lahir akibat dari kegagalan baik fisik maupun biokimiawi dari fungsi tadi, adaptasi yang tergantung menjadi yang mandiri, kemudian dipengaruhi juga oleh prematuritas, kelainan anatomis, lingkungan yang kurang baik intra maupun ekstrauterin, maupun gangguan yang lain ya, maupun proses persalinan ya. Jadi kalau
Maksudnya begini, bahwa misalnya bayi prematur, makin prematur bayi, maka resiko adaptasinya makin terganggu. Kelainan anatomis, beberapa bayi dengan kelainan bawaan yang berat biasanya akan sulit beradaptasi di luar. Lingkungan intrauterin yang tidak baik, misalnya saja bayi ini mengalami infeksi intrauterin, atau ibunya mengalami hipoksi intrauterin, maka keluar dia akan mengalami hipoksi juga atau mengalami infeksi. Kondisi persalinan, ya proses persalinan yang lama, proses persalinan yang sulit, maka biasanya bayi akan outcome-nya juga akan jelek. Nah, pada waktu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, sekali lagi bahwa kita diajari dalam ilmu kedokteran, dalam menegakkan diagnosis, selalu berpegang atas anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan fisik pada neonatus ini diharapkan sebagai rangkaian dalam rangka menegakkan diagnosis. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita juga harus melakukan anamnesis. Anamnesisnya mulai dari riwayat keluarga, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan riwayat penyakit yang lain. Misalnya ibunya diabetes, maka biasanya bayinya mengalami bayi yang makrosomia. Kemudian sebaiknya karena bayi ini masih dalam kondisi yang adaptasi awal, maka bayi dijaga betul supaya tidak terjadi hipotermia. Karena permasalahan seperti diketahui bahwa bayi intrauterin itu pada suhu 30 derajat, 37 derajat. Begitu di luar, kita tahu bahwa kalau ruang persalinan dia cenderung dingin, bisa sampai 20-an. Adaptasi yang terlalu berbeda ini bisa menyebabkan gangguan nafas, gangguan jantung, dan gangguan metabolik yang bisa mengakibatkan bayi menjadi memburuk. Jadi kalau bisa memeriksa bayi, kalau bisa di ruang yang hangat. Jadi ada lampu yang pemancar, yang tujuannya di samping untuk terang juga untuk menghangat. Prinsip-prinsip higienitas, jadi kita kalau memeriksa bayi, karena bayi itu tadi pertahanan tubuhnya belum terlalu baik, maka dijaga betul, jangan sampai bayi itu mengalami infeksi. Dalam hal rangkaian pemeriksaan fisik pada bayi, jadi tujuan pemeriksaan, jadi kalau kita melakukan suatu pemeriksaan fisik, kita kan juga ada tujuannya. Berbeda misalnya kalau kita misalnya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang besar, anak yang besar, maka kita tujuannya pun berbeda untuk melaporkan kondisi bayi ini, ya, kondisi anak itu berbeda dengan kondisi pada bayi. Nah, berdasarkan urut waktunya atau tujuan daripada pemeriksaan fisik, kita minimal 3 kali melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu 1, pemeriksaan fisik pada bayi pada saat lahir, jadi tujuannya itu berbeda. Yang kedua, pemeriksaan fisik pada 24 jam setelah perawatan, dan pemeriksaan fisik pada saat pulang. Nah, pemeriksaan awal kehidupan yang beberapa saat setelah lahir ini tujuannya adalah untuk menilai apakah bayi ini bisa beradaptasi dengan baik atau tidak. Karena tadi adaptasi awal itu paru dan jantung, maka tujuan daripada pemeriksaan fisik pada awal apakah kita menilai bayi ini membutuhkan resusitasi atau tidak. Nanti ada kuliah tentang resusitasi. Nah, setelah itu, misalnya kita sudah menentukan, oh bayinya ini tidak butuh resusitasi. Artinya bayi ini bisa dirawat gabung sama ibunya, atau bayi ini butuh tindakan. Pada saat pemeriksaan fisik di awal-awal kehidupan ini, juga kita harus bisa menilai apakah bayi ini mengalami cacat bawaan yang harus dilakukan tindakan segera. Kalau kita tidak bisa mendiagnosis dengan baik pada awal-awal, tindakan kita bisa fatal. Sebagai contoh, misalnya bayi mengalami atresia oesophagus. Ya, atresia oesophagus adalah adanya atresi pada saluran penyempitan atau buntunya pada oesophagus. Bisa dibayangkan kalau bayi kita tidak bisa mendiagnosis atresia oesophagus pada saat bayi baru lahir, kemudian kita memberikan bayi ini kepada kepada ibu, dan kemudian diberikan susu ibu, apa yang terjadi? Maka bayi ini akan mengalami muntah. Karena sebagian besar atresia oesophagus itu disertai dengan fistula tracheoesophagus,
Maka begitu minum, anaknya jadi biru, susunya masuk ke saluran nafas, maka bisa meninggal beberapa saat setelah lahir hanya karena diberi susu. Pemeriksaan lain adalah kita pada saat awal-awal kehidupan, pada menit-menit awal kehidupan ini kita harus menilai apakah bayi butuh anusnya paten atau tidak, apakah ada atresia atau tidak, atau ada trauma lahir yang berat sehingga tidak memungkinkan bayi ini diberi minum secara langsung. Ya, jadi tujuannya pemeriksaan pada menit-menit awal ini, apakah bayi itu butuh resusitasi, apakah bayi itu ada kelainan bawaan berat, atau bayi ini bisa dirawat gabung, ataukah bayi ini membutuhkan perawatan khusus. Ya, tentunya sama. Jadi kita menghadapi bayi berbeda menghadapi anak dewasa. Bayi bentuk luarnya sama ya, begitu, nangis gitu. Sehingga kita butuh kesabaran, keluasan, dan ketelitian. Usahakan pada saat memeriksa bayi itu harus tenang. Beberapa teknik yang dipakai kadang-kadang kita tidak urut. Seperti panduan yang pokok, memeriksa itu kan harus dari atas ke bawah, harus dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada pemeriksaan bayi kadang-kadang kita melompat-lompat. Misalnya bayinya lahir 36 minggu riwayat anamnesis kehamilannya, maka yang kita cari pemeriksaannya mestinya apakah bayi ini prematur atau tidak. Yang kedua misalnya anaknya nangis, ya, maka kita harus memeriksa yang kira-kira yang tidak terganggu oleh nangis. Ya, misalnya auskultasi kita kadang-kadang dilakukan lebih awal karena bayinya supaya tidak menangis. Ya, kalau bentuk menangis biasanya sangat susah kita mendengarkan auskultasi jantung dan juga auskultasi paru. Nah, jadi prinsipnya tidak harus kayak anak gede, harus urut. Pada bayi kita bisa lompat-lompat ya, tetapi dalam hal pelaporannya kita harus tetap sistematis dari kepala, mata, leher, dada, abdomen, dan seterusnya. Jadi karena kita periksanya tidak urut, maka laporannya tidak urut, ya tidak begitu. Nah, dalam menit-menit awal, pemeriksaan yang penting diantara adalah apakah bayi itu membutuhkan resusitasi atau tidak. Apakah bayi ini ada gangguan nafas atau tidak. Tandanya apa? Jadi begitu lahir, jadi bayi lahir, maka kita harus melihat apakah bayinya bernapas spontan. Napas spontan itu napas yang tidak menggunakan alat bantu nafas, misalnya pemakaian otot bantu nafas. Jadi napasnya nyaman saja, bukan napas yang terengah-engah. Ya. Apakah napasnya adekuat, misalnya napasnya pelan atau terlalu cepat, lebih dari 60 kali per menit, maka itu napas yang tidak adekuat. Oh, bayi ini perlu bantuan, adaptasinya jelek, jadi tidak bisa di IMD atau rawat gabung atau dilakukan penyusuan inisiasi menyusui dini. Ya. Yang kedua kita nilai tonus otot. Tonus otot kita melihat dari ekstremitas-ekstremitas. Bayi yang normal, maka keempat ekstremitasnya akan fleksi. Jadi fleksi di sendi sikut, fleksi di sendi lengan, fleksi di sendi lutut, dan fleksi di sendi bahu. Jadi posisinya jingkrang kalau istilah bahasanya. Jadi seperti orang kedinginan, ya. Kemudian kita luruskan lagi, nanti kalau mulai tonus, ternyata dia balik lagi. Oh, berarti tonusnya baik. Ya. Pemeriksaan selanjutnya apakah terjadi adanya mekonium. Misalnya, mekonium adalah cairan, adalah kayak feses yang keluar pada bayi intrauterin ya, warnanya hitam kayak petis itu. Mekonium adalah sesuatu yang normal, tetapi kalau keluar lebih awal, misalnya belum infarksi, masih dalam kandungan, dia mengalami distres, maka biasanya bayi akan mengeluarkan mekonium. Bahayanya apa? Mekonium akan terhirup, maka bisa masuk ke saluran nafas. Yang selanjutnya adalah menilai bayi ini butuh
mampu nggak di nafas spontan atau butuh resusitasi atau tidak. Kalau bayinya terlalu muda, misalnya bayinya beratnya kurang dari 1.700 atau kurang dari 34 minggu, maka bayi ini sangat beriskan kalau dilakukan perawat gabung atau perawatan bersama ibunya. Kenapa? Karena kalau bayi yang terlalu muda, biasanya organ parunya memang belum sempurna, sehingga bayi ini akan mengalami kesulitan untuk bernafas secara spontan. Selanjutnya, pada awal-awal kehidupan adalah kita harus menilai apakah bayi ini Apgarnya berapa. Jadi Apgar adalah skor untuk menilai apakah bayi ini butuh resusitasi atau tidak. Apgar skor dinilai pada menit pertama, menit kelima, dan menit ke-10. Seperti diketahui, untuk menilai Apgar, kita harus menilai laju jantung, upaya nafas, tonus otot, refleks, dan warna. Masing-masing ada nilainya, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Misalnya, bayinya nafasnya dengan baik, maka nilainya 2. Misalnya, bayinya detak jantungnya, laju denyut jantungnya lebih dari 100, karena bayi normal itu harus di atas 100 ya. Kalau misalnya maka nilainya 2. Kalau menit pertama nafasnya bagus, denyut jantungnya bagus, tonusnya bagus, kemudian refleksnya ya, refleks gerak nangis, refleks geraknya bagus, kemudian merah seluruh tubuh, maka nilainya 2, maka dia nilainya 10. Ya. Namun demikian, bahwa kadang-kadang kita menilai Apgar ini perlu hati-hati, karena Apgar sangat dipengaruhi faktor-faktor lain. Di antaranya misalnya ibu lahir, bayi lahir dengan seksi sesaria, dengan bius total, maka karena pengaruh obat-obatan bisa bayinya tidur saja, tapi nafasnya baik, bayinya tidur. Apakah perlu rawat gabung? Ya, ini Apgar skornya rendah, tapi mungkin saja masih bisa rawat. Ya. Jadi Apgar skor itu tidak segala-galanya, tidak murni karena adaptasi saja, tetapi bisa juga dipengaruhi faktor lain. Nah, yang kedua adalah pada menit-menit awal kita harus bisa mencari apakah bayinya ada kelainan bawaan atau tidak. Kelainan bawaan yang berat, kalau cuma jarinya nambah 1, polidaktili, atau jarinya yang nempel, ya mestinya masih tetap bisa rawat gabung. Yang dimaksud kelainan bawaan adalah kelainan yang mengganggu proses nafas, proses makan, proses minum. Misalnya saja, bayi dengan riwayat polihidramnion, misalnya hidramnionnya ya, atau cairan amnionnya yang lebih banyak sekali, maka biasanya anamnesisnya ada polihidramnion, maka bayinya akan cenderung adanya obstruksi saluran kencing ya. Kemudian oligohidramnion, kalau polihidramnion biasanya karena obstruksi saluran cerna. Kemudian kalau oligohidramnion biasanya gangguan pada ginjal ya. Jadi anamnesis menjadi penting. Kadang-kadang kita kait-kaitkan dengan kemungkinan nanti apa. Misalnya bayinya dengan ibunya lahir dengan polihidramnion, kita harus berpikir anaknya kok muntah. Oh, ini mungkin suatu obstruksi saluran nafas. Oke. Selanjutnya, setelah 24 jam, kalau bayinya tidak membutuhkan resusitasi, maka bayi bisa dilakukan rawat gabung atau rawat bersama ibunya. Pada saat kita datang, kita harus bisa memeriksa secara menyeluruh, di mana kita harus melakukan penimbangan pada bayi ya, dan menentukan usia gestasi. Ya, bayi harus ditimbang. Jadi bayi lahir itu tidak harus ditimbang. Biasanya dilakukan penimbangan setelah 1 jam. Setelah 1 jam. Jadi lahir, butuh resusitasi atau tidak. Kalau baik, tidak butuh resusitasi, maka dia dilakukan IMD. Setelah dilakukan IMD, selama 1 jam, IMD inisiasi menyusui dini, maka dia dilakukan rawat gabung. Nah, pada saat itu setelah IMD, bayi melakukan pemeriksaan setelah 1 jam, atau kita bukan dengan 24 jam ya. Kita ukur berat badan bayi dan usia koma. Seperti diketahui bahwa kenapa berat badan bayi menjadi penting,
Karena biasanya pada bayi kurang bulan beresiko mengalami kelainan bawaan lebih besar. 10 kali lebih besar pada bayi kecil. Jadi bayi yang kurang masa cukup bulan tapi kecil, bayi yang normal itu berat badannya 2,5 sampai 4 kilo. Ya, bayi normal berat badannya 2,5 sampai 4 kilo. Kalau bayinya normal, bayinya kecil, misalnya beratnya 1.500, tetapi usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, usianya 37 minggu sampai 40 minggu, maka bayi itu kecil masa kehamilan. Ini bayi ini mengalami resiko gangguan pengontan 10 kali dibanding bayi normal. Beberapa kelainan bawaan yang kita amati diantaranya adalah kelainan pada saluran pencernaan, palatobunatoskisis, adanya celah pada bibir, celah pada langit-langit dan pada gusi. Kemudian kita harus amati betul apakah bayi itu hipersalivasi, karena bayi itu bersaliva itu setelah 2 bulan 3 bulan. Kalau dia hipersalivasi atau keluarnya liur yang sangat banyak pada bayi baru lahir, maka kita harus berpikir atresia oesophagus. Kemudian cara memastikannya ya dipasang kateter ya. Dipasang kateter, kalau tidak masuk ke gaster ya berarti dia ada sumbatan. Diperhatikan simetrisitas bibir. Pemeriksaan awal kelainan bawaan yang perlu diamati diantaranya adalah adakah anus ya. Biasanya dipastikan dengan memasukkan termometer ke anus. Tetapi menurut kajian yang terbaru bahwa untuk melihat anus ada tidak perlu dimasukkan termometer, cukup dilihat. Kenapa? Karena dengan memasukkan anus satu traumatis, memasukkan termometer, maka itu traumatis. Yang kedua tidak bisa mendiagnosis atresia letak tinggi. Jadi cukup dilihat posisi dari anus. Ya. Kalau ada atresia atau tidak terbentuknya anus, maka kita harus lihat adakah fistul atau tidak. Kalau adanya fistul dan itu fesesnya banyak, maka anaknya masih bisa rawat gabung, masih bisa minum ibunya karena fesesnya bisa keluar. Beberapa kelainan bawaan lain adalah spina bifida, meningomyelocele, ataupun jenis kelamin yang meragukan. Sering adanya klitoris yang sepertinya besar, yang kadang diduga sebagai penis, atau beberapa bayi kadang kelihatan tidak dijumpainya testis. Testisnya tidak ada. Jadi kadang-kadang kita bingung ini laki atau perempuan. Maka hati-hati sekali pada kondisi demikian untuk menyampaikan apakah anaknya itu laki atau perempuan. Jadi, kalau memang kita tidak tahu, kita bisa sampaikan ke orang tuanya bahwa terjadi ambigus genitalis, ya. Jadi genitalnya tidak jelas, maka kalaupun terpaksa dikasih nama, kasih nama yang netral, yang bisa dipakai laki atau perempuan. Pada laki-laki sering kita harus perhatikan adanya hipospadia, ada lubang uretra pada bawah batang dari penis, atau bahkan kadang-kadang didapatkan epispadia, yaitu lubang uretra ada di atas dorsum daripada penis. Nah, setelah 24 jam pemeriksaan lagi, kita harus pemeriksaan lebih lengkap, lebih detail. Laporannya seperti laporan koas kalau atau pemuda kalau pemeriksaan fisik, jadi dari kepala, mata, hidung diperiksa dari atas ke bawah lengkap. Jadi tadi pemeriksaan yang pertama itu cukup, apakah bayinya itu butuh resusitasi atau bantuan napas atau tidak, atau ada cacat bawaan atau tidak. Yang kedua ini kalau sudah ternyata tidak ada, kita harus periksa lebih lengkap lagi dari atas ke bawah ya. Yang perlu diperhatikan adalah posisi diantara adalah posisi bayi. Pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita pemeriksaan fisik sering ada keadaan umum. Apa yang kita laporkan dari keadaan umum bayi?
salah satunya adalah aktivitas fisik. Jadi gerakan pada ekstremitas, 4 ekstremitas. Ingat bahwa pada bayi itu otaknya belum sempurna, ya. Susunan saraf pusatnya belum sempurna, sehingga pengaturan gerak pun belum sempurna. Apa yang terjadi pada bayi normal? Biasanya bayi normal tidak pernah bergerak tangan kanan sendiri, atau tangan kiri sendiri, atau kaki sendiri, atau kaki kanan sendiri. Misalnya bayi meraih itu tidak mungkin. Jadi bila ada gerakan cuma satu tangan saja atau sisi saja, tangan saja atau kaki saja, berarti bayi itu jelas tidak baik. Ya, mesti ada sesuatu. Gerakan bayi mesti akan diikuti. Gerakan tangan kanan akan diikuti kiri, gerakan kaki kanan akan diikuti kaki kiri. Akan bergantian, tidak bersamaan dan tidak satu. Jadi mesti bersama-sama. Jadi pada keadaan umum bayi, Anda harus melaporkan gerak bayi aktif 4 ekstremitas, ya. Kemudian tangisan bayi, ingat bahwa bayi itu bisanya menangis, ya. Tangisan pun harus dideskripsikan, ya. Karena tangisan bayi itu kadang menunjukkan bayi itu patologis, seperti tangisan melengking tinggi, ya, biasanya disertai kelainan neurologis, atau merintih. Tangis merintih, misalnya merintih ya, gitu ya, itu berarti bayi itu mengalami gangguan nafas, ya. Kemudian wajah Anda perhatikan apakah wajahnya itu biasa saja atau suatu sindrom tertentu seperti sindrom Down, Pierre-Robin atau kalau Anda ragu ya bilang aja wajahnya aneh, bisa saja dilaporkan begitu untuk meyakinkan. Kadang-kadang kita begitu, pemeriksa belum tahu ini wajah apa ya, mirip apa, tapi kita bisa laporkan sebagai wajah yang aneh. Ya. Jadi pada saat kamu memeriksa bayi, ya kemudian keadaan umum, kan atas keadaan umum jangan kayak memeriksa anak atau dewasa, tampak sakit misalnya, tampak sakit sedang atau apa gitu, kamu harus laporkan malah ini. Bagaimana tangisnya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana tonusnya, dan misalnya wajah bayi. Nah, kemudian jangan lupa, secara umum Anda melihat harus dilihat berat badan dan panjang badan. Seperti diketahui, bayi normal itu berat badannya antara 2,5 sampai 39,999 gram. Ya, itu berat bayi normal. Jadi kalau kurang dari itu namanya berat bayi lahir rendah, BBLR, ya. Kemudian untuk panjang biasanya antara sekitar 50-an cm. Ya. Kemudian juga dinilai apakah bayi ini kurus atau gemuk. Biasanya dilihat dari lipatan lemak bawah kulit. Ya. Kalau bayinya lebih bulan atau serotinus, bayi yang lebih dari 42 minggu, biasanya kulitnya malah mengkirut, ya. Jadi kamu laporkan kulit tampak mengkirut, gitu, ya. Lemak bawah kulit cukup tebal, ya. Kemudian keadaan gizi yang perlu kamu laporkan pada bayi di antara adalah adanya udim tidak. Udim biasanya bisa kita lihat di buku jari, tangan atau kaki. Ya. Beberapa kasus pada bayi-bayi yang didapatkan udim di antara udim adalah bayi yang prematur, bayi yang hipoproteinemia, bayi yang mengalami sindrom nefrotik kongleta. Ya. Sekali lagi, apakah berat bayi ini kurang dari 2,5 atau lebih dari 4 kilo? Ini adalah kurva yang menunjukkan kesesuaian antara umur kehamilan dengan berat bayi dan panjang bayi, ya. Ya, ini umur kehamilan. Biasa, misalnya anamnesisnya kita tanya, umur kehamilannya berapa? 38 minggu. Oke, 38 minggu di sini kita tarik ke atas. Jadi dia minimal di 2,4, ya, maksimal di berapa ini? 3 kilo, ya. 38 minggu, 2,4 atau, nah kalau yang di antara garis ini, persentil ini namanya sesuai masa kehamilan.
Kalau bayinya itu misalnya 38 minggu tapi beratnya 4 kilo, berarti dia besar masa kehamilan. Kalau dia bayinya itu 38 minggu tapi letaknya di sini, misalnya 1800, maka dia bayi yang mengalami kecil masa kehamilan. Jadi setiap kalau besok memeriksa bayi, kamu harus memplotkan ke kurva ini ya. Suhu. Tanda vital bayi diantaranya adalah pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu yang disarankan adalah di aksila. Tidak boleh pemeriksaan suhu di rektal. Ya. Normal bayi itu suhunya antara 36,5 sampai 37,5. Kalau kurang dari 36,5 namanya hipotermi, lebih dari 3,5 hipertermi. Ini adalah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan baik itu suhunya meningkat ataupun suhunya menurun. Pemeriksaan kulit, Anda perlu melaporkan apakah kulitnya merah, apakah kulitnya biru, apakah kulitnya motlet. Ya, motlet itu kayak marmer, jadi tidak rata, atau kulitnya kuning atau ikteri. Ya, misalnya biru, Anda dapatkan biru pada ujung-ujung tangan dan kaki. Oh, ini normal saja biasanya kalau bayi kedinginan, berarti kita harus memanipulasi bayi supaya tidak dingin, bisa diselimutin atau diletakkan pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian pada kulit Anda harus juga periksa namanya vernic gaseosa. Vernic gaseosa adalah zat lemak yang melapisi kulit yang terlihat kotor. Jadi pada bayi baru lahir biasanya dia dilapisi oleh selaput lemak ya. Biasanya makin banyak vernic gaseosa adalah makin kecil masa gestasi ya. Nah, fungsi vernic itu sebetulnya sebagai penghangat, maka sebetulnya tidak boleh dihilangkan ya. Cuma kalau ada air dikeringkan saja. Pada kulit Anda juga harus lupa, adakah dia meconium staining atau pewarnaan meconium. Meconium adalah kayak feses keluar pada bayi baru lahir yang warnanya hitam kehijau-hijauan ya. Jadi kalau dia ada meconium staining, berarti ada pewarnaan meconium di kuku, di tali pusat. Biasanya bayi ini ada riwayat mengalami asfiksia intrauterin. Karena bayi yang mengalami asfiksia, yang mengalami kekurangan oksigen, maka dia akan berusaha tarik nafas. Dengan tarik nafas, maka tonusnya melemah, maka sphincter anusnya melebar, dia akan mengeluarkan meconium. Selanjutnya yang kamu laporkan juga adanya lanugo, rambut kecil pada kulit. Ya, biasanya makin prematur bayi, maka lanugonya makin banyak. Kemudian kuku-kuku bayi, Anda perhatikan bahwa biasanya kalau kukunya itu panjang-panjang, sering terjadi bayi pada yang lebih tua. Misalnya ada anamnesis, bayinya 36 minggu, tetapi Anda melakukan pemeriksaan fisik kukunya panjang-panjang, maka mungkin ada kesalahan dalam hal anamnesis. Ya, kulit bayi tadi makin baik, makin prematur, biasanya kulitnya makin halus dan cenderung berwarna merah, lebih merah. Sehingga vena-vena bawah kulitnya akan kelihatan warnanya merah mulus ya. Kalau bayi lebih besar, bayi yang lebih bulan, lebih dari 42 minggu, maka biasanya kulitnya kasar, mengelupas, berkeriput, lemak bawah kulitnya berkurang. Setelah pemeriksaan secara umum dari berat badan, keadaan umum bayi dilakukan, kita melakukan pemeriksaan dari atas ke bawah. Dari atas kita lihat kepala. Nah, yang sering saya dapatkan bahwa pemeriksaan fisik pada bayi disamakan laporannya seperti pemeriksaan fisik pada anak. Sebagai contoh, koas. Saya tanya, gimana pemeriksaan kepalanya, Dek? Dia menjawab ini, dokter, rambutnya mudah dicabut, kepalanya mesosefal. Nah, kondisi laporan itu sepertinya lebih cocok untuk anak besar, karena rambut mudah dicabut itu pada kasus-kasus misalnya gizi buruk. Jadi, karena kita menghadapi bayi, ya kita laporkan seperti kepentingan
kita melakukan untuk diagnosis bayi. Pada sebagai contoh ya, kalau kepala dan leher bayi, bayi yang lahir pervaginam ya sering bentuknya ya, parietal cenderung moyong ke belakang. Jadi terdapat tonjolan di oksipital atau di frontal ya. Bayi seksio biasanya cenderung bulat ya. Fontanella anterior, Anda tahu fontanella? Ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar bayi ini Anda harus periksa diameternya antara 3 kali 3 ya. Kemudian Anda raba ubun-ubun besarnya, apakah dia meningkat, tegang, batasnya jelas atau tidak. Kemudian Anda juga harus periksa ubun-ubun kecil di belakang, ya besarnya seberapa. Pada kasus-kasus tertentu, Anda juga harus laporkan, misalnya trauma akibat lahir, proses pelacaan, adanya kaput, adanya hematom, adanya perdarahan aponeuristik. Bagaimana membedakannya? Ya, Anda silakan baca. Oke, wajah. Anda laporkan wajahnya dismorfik, wajahnya aneh tidak ya, asimetrik tidak. Ya, biasanya pada bayi prematur kelihatan seperti bayi hidrocephalus, betul ya. Jadi kepalanya besar, badannya relatif kecil, sehingga kelihatan seperti hidrocephalus, padahal itu bayi. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada mata. Ya. Nah, mata bayi itu akan cenderung merem ya, menutup gitu. Sangat sulit kita membuka mata secara spontan. Cara untuk membuka tekniknya adalah dirangsang dengan cara didudukkan atau dimiringkan. Biasanya bayi akan dengan didudukkan atau dimiringkan, ya, maka bayi matanya terbuka. Jadi tidak perlu dimanipulasi dengan jari kita dibuka. Biasanya bukannya malah membuka, malah menutup kalau manipulasi begitu. Sehingga kita bisa menilai. Ya, kalau bayinya matanya tertutup, ya kita tidak bisa menilai pupil, tidak bisa menilai konjungtiva, tidak bisa menilai retina, ya. Nah, tidak bisa menilai kornea. Ya, jadi didudukkan dulu, ya. Didudukkan, dia akan agak terbuka, maka Anda menilai konjungtivanya, ya. Ada perdarahan tidak, ada sekret tidak, ya. Beberapa kasus normal bayi lahir spontan akan mengalami perdarahan subkonjungtiva. Anda tidak perlu takut kalau perdarahannya tidak banyak ya. Selanjutnya adalah dilihat juga apakah ada sekret. Anamnesisnya misalnya kita dapatkan ketuban pecah dini, ibunya mengalami flare algus. Ya, lahir bayinya ada sekret yang kental. Wah, siapa tahu ini kasus-kasus misalnya infeksi selaput konjungtiva yang berat. Beberapa kasus karena belum matang dan belum berfungsinya nasolakrimal saluran, ya, ductus nasolakrimalis, biasanya bayi berair matanya, tidak sekret tapi berair, ya. Dan biasanya karena ketidakmatangan ini hampir 90% akan menghilang di tahun pertama. Jadi jangan kaget kalau bayi itu kayak nangis itu keluar air mata yang banyak, padahal tidak nangis, mungkin karena ductus nasolakrimalisnya belum berfungsi dengan baik. Telinga, apa yang dilaporkan pada telinga? Sering Pak Koas melaporkan yang tidak dibutuhkan. Pada telinga cukup Anda melihat bahwa apakah kartilagunya matang atau tidak. Karena bayi dengan kartilagunya yang matang cepat kembali, maka itu tanda dari bayi yang cukup bulan. Hidung, yang perlu diperhatikan hidung diantaranya adalah apakah lebar jembatan hidung, ya. Pada kasus-kasus seperti sindrom Down, maka jarak antar kedua mata atau jembatan hidung lebar. Ya. Apakah bayi itu ada napas cuping atau gerakan pada cuping hidung? Biasanya terjadi pada bayi-bayi yang mengalami sesak. Kemudian apakah bayi itu mengalami nafas yang cepat? Jadi hati-hati, ada pada kasus-kasus atresia kuanal khas sekali
bayi ini kalau dia menangis maka tidak biru, tetapi begitu diam, begitu mulutnya terantuk, menutup, maka dia akan mengalami cyanosis. Nah, kalau ada bayi nafasnya cepat, kemudian mengalami cyanosis pada saat tidur, maka Anda harus berpikir adanya atresia choanal. Tahu ya, choanal? Ya. Mulut. Apa yang diperiksa di mulut? Di mulut Anda melakukan pemeriksaan seperti labio, adanya gigi, kadang-kadang bayi itu ada gigi ya, adanya ranula atau kista lunak pada dasar mulut, atau terdapat labiogenatus disease atau celah. Anda perlu dilihat juga apakah lidahnya bergerak baik atau terlalu besar dengan ukuran mulutnya. Bayi-bayi yang lidahnya besar seperti bayi pada kasus Down syndrome. Kemudian saliva. Ingat, bayi itu bersaliva mulai banyak setelah 2 bulan. Kalau bayi baru lahir salivanya banyak, hati-hati, tanda khas pada atresia oesophagus. Leher. Kita lihat pergerakan lehernya, kemudian lihat apakah ada keterbatasan gerak, kemudian adakah ada tumor, benjolan, ada higroma, kemudian juga dilihat adanya torticollis atau bentuknya yang seperti webbing neck ya, seperti biasa pada kasus-kasus sindrom Turner. Dada normal biasanya seperti tong ya, di mana diameter anterior posteriornya lebih memanjang, agak melebar ya. Pada kasus-kasus tertentu didapatkan pectus excavatus dan atau carinatus itu normal saja, jadi bukan suatu seperti yang patologis yang harus dioperasi atau apa. Kita lihat pada dada adalah gerakan nafas. Kalau gerakan nafasnya bagus, berarti bayi itu baik. Atau kita lihat adanya gerakan yang paradoksal. Pada saat inspirasi, malah inspirasi harusnya dada akan mengembang, malah melisut, malah dadanya menyempit. Atau pada ekspirasi, pada saat ekspirasi harusnya dada itu menyempit tapi membesar, hati-hati. Itu biasanya pada kasus-kasus adanya kelainan, misalnya adanya robekan pada saluran nafas. Gerakan lain yang perlu lihat adanya apakah simetris tidak pada kasus-kasus seperti pneumotoraks, paresis diafragma atau paresis atau hernia. Pada beberapa kasus sering didapatkan payudara bayi yang lebih besar, laki maupun perempuan. Jangan takut karena biasanya ginekomasti yang terjadi ini akibat dari pengaruh hormon ibu jadi normal. Kecuali yang Anda dapatkan tanda-tanda radang, misalnya merah, bukan sakit, ya itu berarti inflamasi. Kalau inflamasi ya bukan karena pengaruh hormon ibu. Paru-paru, berapa sih frekuensi normal bayi? Frekuensi normal bayi antara 40 sampai 60 kali per menit. Kalau lebih, kita lihat bisa lebih dari 60. Jadi kalau Anda menghitung nafas bayi itu lebih dari 60, maka Anda harus pikirkan beberapa kelainan, baik kelainan paru maupun bukan kelainan paru. Kemudian juga ingat, frekuensi nafas dihitung dalam 1 menit ya, Anda boleh cuma 6 detik dikalikan 10 atau 10 detik dikalikan 6, tidak boleh. Jadi harus dihitung. Ya. Pada beberapa bayi, terutama bayi-bayi kecil, sering nafasnya tidak teratur, ya namanya periodic breathing ya. Namun pada saat tidak bernafas, kalau periodic breathing tidak lebih dari 20 detik. Kalau lebih dari 20 detik, berarti dia mengalami apnoe atau ketidakmampuan bernafas. Itu patologis, itu bahaya, berarti harus. Nah, pada bayi-bayi kecil, karena tonus ototnya lemah dan frekuensi nafasnya cepat, sering didapatkan retraksi pada sternal dan subkosta yang ringan. Sepanjang tidak ada gangguan hemodinamik yang disebabkan karenanya, maka kita tidak perlu berpikir. Mahasiswa sekalian, bahwa sering kita mendapat laporan dokter, pasiennya sesak. Nah, indikatornya apa ya, Dik?
Oh, napasnya megap-megap, bagus. Napasnya cepat, bagus. Sianosis dok, bagus. Napasnya berat dok, bagus. Napasnya jumlahnya sangat sedikit dok, sehingga dia biru dok, bagus. Ada penilaian objektif untuk menilai sesak nafas, yaitu menggunakan skor Downs. Ini adalah skor Downs untuk menilai apakah anak itu bernafas secara sesak nafas ringan, sesak nafas sedang, ataupun sesak nafas yang berat, ya, skor Downs. Jadi misalnya kamu lakukan visitor mengawasi seorang pasien pada sekarang misalnya, dok, skor Downs-nya 4. Terus 5 jam lagi Anda periksa, dok, skor Downs-nya kok 6. Oh, berarti memburuk. Maka perlu dilakukan tindakan yang lebih agresif. Jadi ini adalah penilaian secara objektif. Baik, sekarang pemeriksaan kardiovaskuler. Pemeriksaan kardiovaskuler kita harus tahu berapa sih detak jantung bayi normal itu. Detak jantung bayi normal berkisar antara 120 sampai 160. Biasanya pada saat tidur bisa lebih rendah dari itu, dan pada saat aktivitas atau naik lebih dari 160. Tetapi ini adalah kisarannya. Pada bayi-bayi yang prematur biasanya antara 150 sampai 140 sampai 150 kali per menit ya. Nadi juga Anda harus lihat kanan kiri, tangan kanan tangan kiri, kaki kamu Anda harus apakah teraba atau tidak ya. 60% bayi 2 jam pertama biasanya terdengar bising. Ingat ya, bayi-bayi itu kadang terdengar bising ya. Tetapi bayinya baik-baik saja. Apakah ada kelainan? Tidak, karena ingat bahwa pada saat lahir, pada saat intrauterin, banyak lubang-lubang pada bayi yang secara normal, misalnya ductus arterioportalinya ya, kemudian ASD itu ya, lubang antara atrium kanan dan atrium kiri juga masih ada, biasanya masih terdengar ya. Sehingga adanya bising belum tentu menunjukkan adanya kelainan pada jantung ya. Namun sering sekali bayi itu tidak terdengar bising sama sekali, tetapi dalam perjalanannya ditemukan kelainan jantung bawaan. Ingat toh, bising pada jantung justru terdengar beberapa hari kemudian. Jadi pada saat lahir itu tidak terdengar bising, baru setelah lahir beberapa saat kemudian ketika tekanan berkurang maka terdengar bising. Ya. Kalau kita curiga adanya bising, maka kita harus melakukan pemeriksaan berlanjut, misalnya rongsen, ekokardiografi atau EKG. Sehingga sekali lagi bising tidak selalu menunjukkan kelainan jantung. Bising tidak selalu menunjukkan kelainan jantung. Namun tidak ditemukannya bising juga tidak memastikannya adanya jantung yang normal. Jadi misalnya ada seorang ibu bertanya pada panjenengan Anda semua, dokter, jantung anak saya normal atau tidak? Pada saat itu Anda memeriksa di 24 jam. Anda bilang saja, saya tidak temukan bising jantung. Ya. Tidak perlu Anda bilang, normal. Karena bisa saja memang sekarang tidak ada, nanti 2 minggu lagi terdengar bising dan gejalanya baru kelihatan. Ya. Nah, adanya bising tapi kelainannya baik, tidak ada kelainan fungsinya baik yang namanya bising inosen. Ini adalah tanda-tanda bising inosen. Biasanya rendah, biasanya terdengar fase sistolik ya. Biasanya tidak ada klik, pulsasinya normal dan anaknya normal saja, tidak biru, heart rate-nya baik, upaya nafasnya baik, tidak sianosis. Maka kita terdengar bising derajat 1, derajat 2 di sternum misalnya, oh ini mungkin suatu bising inosen, bising yang normal. Abdomen, kita harus lihat apakah distensi perutnya, ya, apakah ada gastrosisis. Gastrosisis adalah suatu kelainan pada dinding dari abdomen, di mana defek terjadi kelainan pembentukan dindingnya jelek sehingga tampak isi daripada abdomen keluar, kelihatan dari luar. Kita lihat tulang belakangnya adakah spina bifida. Pemeriksaan fisik hati ya. Pada orang dewasa, anak besar, hepatomegali atau terabanya
hepar adalah patologis. Tetapi pada bayi masih dianggap normal kalau pembesarannya antara 2 sampai 3 cm di bawah arkus costa. Limfa sering masih teraba sekitar 1 cm. Ya. Genitalia, ingat bahwa kita juga harus memeriksa genitalia pada bayi. Di antaranya adalah pada perempuan, misalnya kita lihat labium mayornya. Kalau bayi yang aterem, biasanya labium mayor menutup labium minor. Kalau bayi yang preterem, labium minor besar, labium mayornya kecil, sehingga labium mayor tidak menutup labium minor. Jadi secara pemeriksaan fisik, kita bisa menentukan misalnya anak ini prematur atau tidak. Kita perhatikan juga lubang uretra. Kita harus identifikasi betul apakah uretranya terpisah dengan vagina, menyatu atau tidak. Ya, kadang-kadang sering ini ibu-ibu membawa anaknya atau bayi yang baru dilahirkannya ke rumah sakit atau ke UGD untuk menanyakan bayinya keluar darah dari vagina. Bayinya keluar darah dari vagina. Ternyata kondisi ini pada awalnya adalah sesuatu yang normal, jadi tidak usah diobatin karena sesuatu yang normal. Ya, pada laki-laki sering didapatkan phimosis, penis panjang laki-laki biasanya antara bayi laki ada 3 sampai 4 cm dengan ketebalan atau lebar 1 sampai 1,3 cm. Ya. Diperhatikan adanya hipospadia atau epispadia. Kita juga harus perhatikan skrotum. Apa yang dilihat pada skrotum yang dilaporkan adalah banyak tidaknya rugi. Semakin matur bayi, maka ruginya akan semakin banyak. Testis, Anda harus raba testis. Karena setiap ada testis berarti laki-laki. Ya, ingat, kadang klitorisnya besar, testisnya tidak diraba, testisnya tidak teraba, ternyata dia perempuan. Ya, dikira laki-laki. Ingat, kita harus raba apakah testisnya ada, apakah sudah turun, apakah ada di satu sisi atau dua sisi. Ya, pada beberapa kasus sering ditemukan hidrokel dan hernia. Anus, ya sekali lagi pemeriksaan anus dengan melihat posisi anus, tidak harus melakukan pemeriksaan dengan colok tubuh. Ya. Ya. Kemudian Anda harus tanya juga, misalnya mau pulang, Anda harus tanya, bayi normal itu akan berkemih minimal 5 kali, ya, bayi berkemih pada awal minimal 5 kali dalam sehari, kurang dari 6 kali setelah 2 hari, jadi dia akan kencingnya banyak. Ya. Kemudian bayi ini juga biasanya akan berberak sering. Pada anamnesis Anda juga tanya, mekoniumnya keluarnya kapan? Secara normal biasanya normal dalam 24 jam. Ya. Bayi normal biasanya berberak cair antara 6 sampai 8 kali per hari. Ya. Nah, kalau lebih dari ini kita baru curiga adanya diare. Ya. Sebelum pulang, Anda juga perlu nanyain, apakah perilaku menyusuinya baik? Apakah ada muntah pada saat menyusui? Pemeriksaan neurologis. Pada kasus-kasus tertentu, Anda harus melakukan pemeriksaan neurologi pada bayi. Mulai dengan pemeriksaan inspeksi, pemeriksaan nervi cranialis, kemudian melakukan pemeriksaan fungsi motorik, dan jangan lupa refleks primitif. Anda harus bisa melakukan refleks Moro, refleks grasping refleks, tonic neck refleks, rooting refleks, shaking refleks, dan pressing response, stepping refleks. Ini adalah refleks, namanya refleks primitif, karena seperti refleks Babinski, itu biasanya masih ada pada bayi baru lahir, tetapi menjadi patologis kalau ada pada anak besar. Ya. Ingat bahwa refleks primitif Anda harus bisa melakukan refleks primitif, karena bayi normal refleks primitif positif, bayi yang tidak normal refleks primitifnya negatif. Ya, pemeriksaan usia kehamilan pada bayi Anda juga harus bisa memeriksa usia, apakah bayinya prematur, cukup bulan atau postmatur. Pemeriksaan usia kehamilan bisa secara anamnesis dengan menanyakan hari pertama terakhir, atau pemeriksaan tambahan USG,
atau dengan pemeriksaan fisik dengan skor Dubowitz dan skor Ballard yang terdiri dari pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan fisik. Ya. Pemeriksaan fisik ini menjadi penting karena untuk memastikan status gizi pada bayi. Karena bayi yang kurang dari 2,5 kilo, namanya bayi yang kurang gula, kurang berat badan, bayi kecil, ya. Kemudian bayi yang kurang dari 37 minggu, itu namanya bayinya kurang bulan. Bayi yang kecil ini bisa saja kurang bulan, bisa saja cukup bulan, atau bahkan lebih bulan. Pada saat pulang, jadi tadi saat lahir kita harus melihat apakah bayinya ini perlu resusitasi atau tidak, ada kelainan bawaan atau tidak. 24 jam kemudian Anda periksa semuanya dari atas ke bawah, dan pada saat pulang Anda harus melakukan pemeriksaan ini. Bagaimana aktivitas bayi? Ubun-ubunnya bagaimana? Apakah ada ekterik? Apakah ada piodermi infeksi? Apakah bising mulai terdengar? Ya, kemudian tonus, adakah massa pada abdomen? Anda harus melihat apakah adanya infeksi pada tali pusat, dan apakah kepandaian menyusuinya sudah baik. Penting bahwa pemeriksaan fisik harus didahului dengan anamnesis. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi 3, pemeriksaan pada saat lahir, pemeriksaan cepat saat lahir, pemeriksaan dalam 24 jam dan saat pulang. Dan pemeriksaan seperti pemeriksaan lain harus cuci tangan, komunikasi dengan orang tua. Dan bila ada perbedaan antara klinis masa gestasi dengan klinis, maka bayi harus kita perhatikan menjadi bayi berisiko tinggi. Ini bahan ajarnya, silakan Anda cari di sini kalau belum lengkap. Oke. Sementara ada pertanyaan? Sebelum komentar kedua. Izin bertanya, Dok. Nah, ini. Silakan. Siapa ya? Saya Dok, Gibran, Dok. Ya. Mau tanya, Dok. Tadi kan kalau yang tadi siap. Iya, Dok, saya, Dok. Ya. Tadi itu bayi itu kan tadi pas lahir itu kan ada yang suaranya melemah sama melengking. Kalau dia semisal bayi lahir terus tidak nangis, itu kenapa ya, Dok? Terus prosedurnya bagaimana, Dok? Oke. Bayi lahir tidak menangis. Anda harus bedakan antara menangis dengan bernafas, ya. Memang setiap bayi menangis itu bernafas. Betul ya? Bayi menangis itu bernafas. Jadi yang perlu diperhatikan sebetulnya bukan menangis ya, tapi bernafasnya. Yang pertama, kalau bayi lahir itu bernafasnya baik atau tidak. Nafas yang baik adalah nafas yang frekuensinya normal. Nafas frekuensinya tidak lebih dari 60. Yang kedua, nafasnya nyaman, tidak ada tarikan dinding dada. Nafas disertai dengan kondisi anak yang baik, tidak sambil merintih. Nafas juga, ya, atau nafasnya cepat. Itu juga tidak bagus. Nah, yang dipertanyakan Sia ya, betul ya? Siapa ya? Iya, Dok. Gibran. Yang bertanya siapa tadi? Saya, Dok. Gibran. Sia. Iya. Sia Gibran. Ya. Bayinya tidak menangis. Tidak menangis saja bisa nafas kan? Kalau tidur bisa saja dia tidak bernafas. Tetapi bisa saja dia tidak nangis karena nyaman, misalnya, tapi dia nafasnya bagus, ya. Jadi menangis itu bisa menjadi, saya lebih suka Anda melaporkan bukan kalimat menangis ya, tapi bernafas dengan baik. Menangis keras, bernafas dengan teratur, ya, jauh lebih objektif. Karena menangis itu bisa saja tidak menangis itu karena tidur kan bisa ya, atau menangis yang merintih sebagai bentuk dari nafas yang tidak adekuat. Cukup jelas? Penyebabnya macam-macam.
Kalau bayi yang dimaksudkan sama Mas Gibran itu karena nafas yang tidak adekuat, atau bayi yang merintih atau tidak menangis, ya biasanya karena gangguan adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin. Bisa karena faktor jantung paru, bisa karena faktor plasenta, bisa karena faktor ibu. Nanti dijelaskan di asfiksia. Jadi bayi lahir yang tidak bernafas secara spontan dan teratur namanya bayi yang asfiksia. Setelah ini, ya ada lagi? Cukup jelas? Cukup, Gibran? Ya cukup dokter. Terima kasih dokter. Ya. Ya. Ada lagi? Izin bertanya dok. Monggo. Itu kan tadi disebutkan kalau frekuensi buang air kecil bayi itu lebih banyak. Terus kalau sudah 2 hari itu bakal jadi kurang dari 6 kali. Nah itu faktor yang mempengaruhi bayi untuk buang air kecil maupun buang air besar lebih banyak daripada manusia yang sudah dewasa itu apa ya dok? Ya. Sekali lagi, tadi di awal-awal kehidupan adalah adanya fase adaptasi antara intrauterin dan ekstrauterin. Adaptasi salah satunya adalah fungsi dari ginjal. Ya. Anda nanti perhatikan pada bayi-bayi lahir, rata-rata lebih bengep, lebih kayak bengkak. Ya. Beberapa hari kemudian, bengkaknya akan menghilang. Nah, pada saat itu biasanya dia akan mengeluarkan, karena fungsi ginjalnya belum terlalu bagus, dia akan mengeluarkan kencing secara lebih sering. Bayi itu akan lebih sering dia. Ya, kalau kita kan paling 1-2 kali ya, betul ya. Kalau lebih biasanya sudah patologis. Kalau pada bayi kadang-kadang lebih dari 5 kali malah, ya. Jadi itu adaptasi awal kehidupan. Penyebabnya ya, kalau Anda perhatikan kurva pertumbuhan anak bayi, maka pada hari pertama misalnya 3 kilo, hari kedua mesti turun. Hari ketiga turun, memasuki hari ke-7 dia baru naik. Itu ada pergeseran cairan dari ekstrasel ke intrasel, dari cairan intrasel ke kencing, ya. Jadi itu ada pergerakan begitu. Karena memang itu fase adaptasi. Pengamatan ini menjadi penting. Salah satunya begini. Misalnya pada beberapa ibu bilang, dok, air susu anak saya kurang. Air susu saya kurang. Anaknya nangis terus. Anda harus tanya, kencingnya berapa kali, Bu? Ketika kencingnya lebih dari 6 kali, 5 kali, dok. Minum kencing. Anda setuju enggak dengan asinya kurang? Mestinya tidak, ya. Jadi itu untuk cross check bahwa kalau kencingnya sering berarti asinya cukup. Keluhan bayi yang nangis mungkin karena sebab lain, ya. Kan semua bayi kan mesti nangis ya. Jangan nanti kesimpulannya salah. Oh iya, kencingnya kurang. Minumnya kurang. Silahkan pakai susu tambahan. Artinya antara diagnosis sama terapi jadi salah, ya. Bayi normal tidak perlu ditambah susu tambahan, cukup susu ibu. Malah Anda harus menyemangati, oh ini susunya cukup karena kencingnya banyak. Itu ya. Nangis itu karena sebab lain, ya. Misal semua bayi kan mesti nangis, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena untuk tahu yang tidak normal, Anda harus tahu normalnya dulu. Lah normalnya bayi ini berbeda dengan anak atau dewasa, ya. Jadi ingat, misalnya ditanya besok, berapa sih nafasnya normal, dok? Berapa sih? 30. Malah rendah. Ini berarti bayinya sesek. Nah, gitu misalnya. Bayinya RR-nya cuma heart rate-nya berapa? 80. Heart rate 80 ya enggak bagus. Ya. Yang dimaksud bahwa Anda harus tahu nilai normal pada bayi baru lahir. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dok. Ya, siapa ini? Saya Marcel, dok. Marcel 139. Ya. Dok, ya, tadi kan sudah disebutkan apabila terdapat mekonium atau feses dini pada anak yang baru lahir kan bisa terdapat gangguan pada pernafasan bayi, dok. Itu kira-kira tindakan yang tepat oleh pemeriksa itu apa, dok? Untuk anaknya termasuk pada fesesnya juga, dok. Ya, bayi normal akan bergerak dalam 24 jam itu harus, ya. Kalau kurang dari itu,
Kalau lebih dari itu kita harus curiga adanya sumbatan saluran pencernaan. Tetapi kalau di dalam kandungan dia sudah berberak, berarti ada patologis. Itu namanya tadi. Kalau dia, kenapa kok bayi itu berberak intrauterin di dalam kandungan? Biasanya bayi itu mengalami hipoksi. Ketika aliran darah dari ibu ke bayi terhambat, ya, bayi mengalami kekurangan oksigen intrauterin, maka bayi akan mengalami lemes ya. Dia akan tonus ototnya akan melemah semua. Di antaranya adalah tonus di sphincter ani, maka dia akan berberak. Ya, setiap orang yang hipoksi biasanya lemes, betul ya? Anda pernah pingsan belum? Kalau mau pingsan rasanya apa? Pingin kencing, pingin berak, betul ya? Ya, belum pernah kamu. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan itu mekonium keluar lebih awal. Makanya kalau dia mekonium keluar baik berbahaya, itu tanda bayi yang mengalami distres atau gangguan nafas. Oke, nanti saya lanjutkan. Jawaban ini akan lebih jelas nanti di materi kuliah tentang resusitasi. Ada pertanyaan lagi? Nah, tugas Anda, sebentar, tugas Anda yang belum lengkap tadi adalah satu, menilai, tolong belajar tentang bagaimana menilai maturitas bayi. Jadi bayi ini cukup bulan, puluhan bulan dari pemeriksaan fisik itu kayak apa. Yang kedua, pemeriksaan neurologis pada bayi. Nanti di situ ada refleks Babinski, refleks Rutting, refleks Shaking, refleks Palmat, itu harus Anda kuasai. Itu salah satu pemeriksaan normal, arti salah satu pemeriksaan rutin yang harus Anda lakukan pada bayi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup saya tambahin. Kita kuliah yang kedua. Apa kayaknya bisa dilihat? Halo? Ya dok. Belum kelihatan Enggak, dok enggak. screen-nya. Belum kelihatan. Enggak. Ini yang tadi ya. Sudah? Belum? Belum dok. Oh iya, sebentar. Belum dok. Iya, iya. Oh, no. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum dok. Mohon respon. Belum dok. Belum. Dok. Belum dok. Iya, maaf. Belum ya? Belum. Ini? Halo? Belum? Belum, Dok. Belum? Belum dok. Mungkin loading dok. Ya, sebentar. Ya, ini. No. Belum terbiasa aja. Bisa? Maaf. Belum dok. Mohon Belum terlihat. respon. Belum Belum. muncul. Belum ya? Belum dong. Belum muncul. Belum muncul. Ya dok belum. Belum. Wah, susah. Ya, ya. Sebentar ya.
Sudah bisa? Mohon respon. Belum, Dok. Oh, sudah, Dok. Ini lagi loading dok. Dok, sudah Buka, Dok. Sudah ya? Ya? Lagi loading dok. Udah dok. Ampun, Dok. Lagi loading, Sudah. Dok. Ya, sudah Ya, Dok. Sudah terlihat, Dok. Oke. sudah terlihat. Ini tadi ini menjawab pertanyaan dari temanmu tadi ya. Bayi lahir tidak menangis, bayi lahir ada mekonium, betul ya? Ya, bayi yang lahir Iya, tidak Dok. menangis namanya bayi yang mengalami asfiksia. Asfiksia pada bayi lahir. Oke. Asfiksia adalah suatu kondisi di mana bayi tidak bisa bernafas secara spontan dan teratur. Jadi ada dua, spontan itu dan teratur beberapa saat setelah lahir. Jadi misalnya ada kasus, bayinya lahir, nangis, nafasnya bagus. 5 hari kemudian dia mengalami sesak, nafasnya tidak teratur, nafasnya lebih dari 60 kali. Kemudian anaknya biru, maka kondisi yang kedua itu bukan asfiksi, karena asfiksi adalah kondisi di mana terdapat kegagalan bernafas secara spontan dan teratur beberapa saat setelah lahir. Ingat bahwa kematian pada tadi dijelaskan bahwa kematian pada anak sebagian besar atau 2/3 terjadi pada neonatus. Betul. Nah, penyebab kematian pada bayi atau neonatus diantaranya paling banyak adalah kematian akibat asfiksia. Ada 4 penyebab kematian selain asfiksi, yaitu 1 prematuritas, kemudian infeksi, dan selanjutnya adalah prematuritas, infeksi, sama kelainan bawaan. Jadi asfiksia terjadi akibat bisa terjadi antepartum, intrapartum maupun postpartum ya. Nah, masalahnya di samping asfiksi ini menyebabkan kematian, penyumbang kematian yang cukup banyak, juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Seperti ketahui, kalau adanya kecacatan pada bayi, maka dampaknya akan seumur hidup. Ya. Intrauterin sebelum lahir, di mana paru-paru itu belum berfungsi dengan baik, artinya masih terisi oleh air, maka semua kebutuhan oksigen dipasok lewat plasenta dari ibu. Ya. Jadi di dalam rahim terjadi mekanisme difusi dari plasenta ke janin ya. Sebelum lahir paru-paru bayi itu menguncup, isinya cairan ya. Paru-paru bayi atau paru-paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan mengeluarkan CO2. Jadi pengeluaran pemasuknya oksigen lewat plasenta, pengeluarannya pun lewat plasenta, di mana paru masih menguncup dan isinya air. Ya. Beberapa saat setelah lahir, paru-paru harus terisi oleh oksigen, dan bersamaan itu akan terjadi pembuluh darahnya akan relaksasi sehingga terjadi tekanan negatif pada intratorak ya. Dan kondisi ini adalah merubah fungsi dari paru dari fungsi yang tidak berfungsi untuk respirasi menjadi berfungsi untuk respirasi. Ya. Biasanya bayi baru lahir menghirup udara ke dalam paru-parunya ya. Jadi nah, adaptasi ini, jadi perubahan ini berlangsung sangat cepat karena pada saat begitu tali pusat dipotong atau tidak ada pasokan dari ibu, maka pada saat setelah terjadi hipoksi itu, maka ada refleks terjadinya nafas pada bayi. Nah, ini adalah kondisi bayi pada saat dalam kandungan, ya, isinya cairan. Pada saat dia bernapas pertama, mungkin ada sedikit udara di sini ya. Pada napas berikutnya,
sebagian alveoli terisi oleh udara. Ini adalah kondisi di mana pada saat intrauterin, di mana alveoli terisi air. Ini adalah kondisi di mana pada saat beberapa saat setelah lahir, di mana pembuluh darahnya akan melebar, isinya kemudian alveoli terisi udara, maka udara ada yang masuk ke dalam alveoli ke pembuluh darah, maka oksigen akan masuk ke jantung. Ya. Ingat bahwa pernapasan adalah tanda vital pertama yang berhenti ketika bayi kurang oksigen. Jadi kegawatan pada neonatal paling banyak anak tahun ya. Anak, maka kita ya, ini namanya apnu akan berkurang kalau terjadi apnu sekunder yang turun tekanan darah yang turun. Nah, masalahnya kapan terjadi ya? Bayi yang mengalami apnu kita harus perlakukan sebagai apnu sekunder. Dia akan membaik sendiri. Tetapi apnu sekunder tidak akan membaik tanpa bantuan napas. Pada saat bayi tali pusatnya dipotong, ini namanya apnu primer. Kalau dia pada apnu sekunder tidak akan mengalami, kalau ini dibiarkan terus tidak pernah darah itu dan akan menjadi kematian. Ya, kenapa secara spontan dan teratur tadi misalkan faktor ibu, faktor apa itu faktor ibu? Misalnya kondisi di mana kurangnya aliran darah dari ibu melalui plasenta yang mengakibatkan hipoksi janin atau gawat janin. Contohnya misalnya eklamsi, preeklamsi, perdarahan antepartum, partes yang lama, partes macet, ibu mengalami infeksi, ya, ataupun bayi lebih bulan. Jadi jangan dikira bahwa makin tua bayi itu aliran darahnya makin baik, plasentanya makin tua dalam intrauterin, maka kualitas plasenta akan makin buruk, malah mengganggu aliran darah yang ke janin. Ya, faktor bayi. Kondisi-kondisi bayi yang sering menyebabkan asfiksi di antara ada bayi yang kurang bulan atau bayi yang kurang dari 37 minggu atau bayi yang mengalami ketuban bercampur mekonium selain letak daripada letak sungsang. Kalau letak sungsang biasanya ketubannya mencampur mekonium, tetapi bayi letak kepala kemudian lahir sebelum lahir kok ketubannya hijau, itu biasanya bayi tanda dari bayi yang sudah mengalami hipoksia atau asfiksia intrauterin. Ya, bayi-bayi yang mengalami kelainan bawaan, misalnya kelainan jantung yang multiple atau kelainan otak ya, bisa menyebabkan asfiksi. Kondisi plasenta, tentunya kualitas plasenta. Plasenta merupakan jalan utama untuk memberikan oksigen pada bayi ya. Kondisi-kondisi plasenta yang sering menyebabkan asfiksi diantaranya infrak plasenta, hematom plasenta, lilitan tali pusat yang pendek, simbol tali pusat ataupun prolaps tali pusat. Nah, sekali lagi diagnosis kita diajari di ilmu kedokteran ini dalam rangka mendiagnosis selalu atas dasar 3 hal: pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis tadi kita harus mencari faktor resiko ibu, faktor resiko bayi, faktor plasenta. Kita harus cari juga faktor
bagaimana persalinannya, bagaimana lahirnya, ketubannya bagaimana ya. Pemeriksaan fisik tentunya kita lihat nafasnya bagaimana, megap-megap tidak, nafasnya pendek-pendek tidak ya. Denyut jantungnya bagaimana, kalau dia hipoksi mesti jantungnya akan berkurang ya. Heart rate-nya kurang dari 100 ya. Kemudian kalau oksigennya kurang, maka terjadi sianosis. Ingat bahwa sianosis yang kita perhatikan adalah sianosis di sekitar mulut atau sianosis sentral, bukan sianosis perifer. Kalau sianosis perifer adalah kondisi sianosis ada kebiruan di ujung-ujung dari ekstremitas. Kalau sianosis perifer bisa saja disebabkan oleh misalnya udara yang dingin ya, kedinginan itu biasanya. Kalau sianosis sentral biasanya karena problem oksigenasi atau perfusi pada jantung atau paru. Ya. Tonus ototnya menurun otomatis kalau oksigenasinya kurang, maka tonusnya menurun. Kemudian kalau diperiksa di dalam darah, penunjangnya biasanya terjadi asidosis. Nah, secara objektif juga bisa dilihat dengan skor Apgar. Ini adalah skor Apgar. Ya. Skor Apgar adalah skor yang untuk menilai derajat daripada asfiksi. Terdiri dari 5 komponen. Yang dinilai adalah denyut jantung, upaya nafas, tonus otot, refleks, dan warna kulit. Nilai tertingginya adalah 2, nilai terendahnya 0. Dikatakan asfiksi berat kalau nilainya 0 sampai 3, asfiksi sedang 4 sampai 6, asfiksi bayi sehat 7 sampai 10. Ya. Sekali lagi bahwa fungsi Apgar skor tidak untuk menilai kapan bayangkan kalau bayi kita biarin selama 1 menit hipoksia misalnya, maka terjadi perburukan. Jadi Apgar skor tidak untuk menilai dimulainya resusitasi, tetapi untuk menilai dari derajat asfiksia. Nah, kalau bayi mengalami asfiksi atau kegagalan bernapas secara spontan dan teratur, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah resusitasi. Ya, resusitasi neonatus. Resusitasi adalah serangkaian tentunya upaya sistematis ini yang sudah teruji, yang sudah ada nilai ilmiahnya, tidak sembarangan. Dan tiap-tiap tahun, beberapa tahun sekali ya, resusitasi ini berubah. Ya, rekomendasinya berubah berdasarkan penelitian yang terbaru. Jadi kalau sekarang Anda besok latihan resusitasi, bisa saja 5 tahun lagi harus belajar lagi karena berubah. Ya. Nah, setiap dokter tentunya besok pernah melakukan persalinan menolong persalinan ya. Tentunya harus tahu tentang gimana melakukan resusitasi. Karena tadi hampir 10% bayi yang lahir spontan, bayi yang lahir akan mengalami asfiksi. Jadi resikonya sekitar 10%. Jadi kalau Anda melahirkan 100 bayi, maka menolong persalinan 100 bayi, maka ada resiko 10 diantaranya mengalami asfiksi. Dan di antara 10 itu ada 1 yang mengalami asfiksi berat, biasanya begitu. Itu statistik yang mana. Jadi, apakah kita bisa menilai apakah bayi lahir kondisi baik? Kan tidak bisa ya. Sering itu bayi itu tidak riwayatnya baik-baik semua. Tapi begitu lahir, jelek kondisinya. Maka kita harus melakukan resusitasi. Untuk bisa melakukan resusitasi, kita harus tahu alur resusitasi dan persiapan yang baik atau persiapan. Ini adalah alur resusitasi yang terbaru. Anda silakan nanti download ya, silakan. Alurnya berubah. Ya, alur ini misalnya mulai dari konseling, misalnya bayi lahir tidak menangis, apa yang dilakukan? Kalau bayi lahir menangis, apa yang dilakukan? Kalau bayi lahir tidak menangis, sudah dilakukan langkah awal memburuk, apa yang dilakukannya? Ada alur-alurnya. Jadi ini adalah yang memandu. Ingat bahwa bayi itu prinsipnya tidak boleh mengalami hipoksi. Jadi tidak boleh berlama-lama. Begitu Anda temukan bayi hipoksi, Anda harus melakukan
terapi. Tidak boleh, misalnya partos jam 3 pagi, anaknya outcome-nya akan jelek. Nah, yang kedua, bagaimana persiapan resusitasi yang baik? Yang pertama adalah tim. Jadi resusitasi boleh dilakukan oleh siapapun sepanjang dia kompeten. Yang tidak boleh adalah dilakukan oleh satu orang. Karena tidak mungkin kita melakukan bantuan nafas dengan bantuan jantung satu orang sendiri. Karena nafas itu prinsipnya tidak bisa berhenti. Ya, tidak boleh kita satu orang habis melakukan VTP, kemudian berhenti melakukan kompresi dada, ya tidak mungkin. Kita bisa menggerakkan jantung tapi tidak ada oksigen, ya otomatis jantungnya tidak akan berdetak. Yang kedua adalah kita persiapannya, kita harus mengenal faktor risiko pada bayi dan faktor ibu. Kemudian kita harus mempersiapkan lingkungannya, kita harus mempersiapkan alatnya, dan ingat, kita juga harus mencegah infeksi yang terjadi. Ya, bagaimana persiapan tim resusitasi? Sekali lagi bahwa setiap persalinan harus dianggap risiko tinggi. Setiap hipoksi, setiap apnu harus diperlakukan sebagai apnu sekunder, ya, karena tidak. Resusitasi ini butuh tim yang mempunyai kemampuan, ya. Yang kedua, tim juga, namanya tim kan lebih dari satu, harus bisa berkomunikasi, ya, antar, tahu tugas masing-masing, sehingga bisa mengurangi resiko kesalahan resusitasi. Jadi idealnya resusitasi itu dilakukan oleh 3 orang. Ada yang pertama adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama tugasnya sebagai leader, orang yang pintar sendiri. Dia tugasnya menjaga airway dan breathing. Orang kedua, orang asisten sirkulasi, letaknya posisinya demikian di sini ya. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama pegang airway dan breathing, orang kedua ini pegang sirkulasi, dan dia misalnya kompresi, dia yang melakukan. Orang yang ketiga ini pembantu umum. Minimal itu 2 orang, ini sama ini. Ingat, posisi resusitasi bayi ini begini. Kepalanya ini ada di dekat dari leader, ya. Ini di sisi kanan, ini di sisi kiri. Ini tugas masing-masing. Dan tugas ini harus tahu supaya tidak saling bertabrakan dan efektif, ya. Nah, yang kedua, setelah tadi kita ada bayi mau lahir, berapa orang kita siapkan? Oh, saya leader, Anda sirkulasi, Anda equipment, tugas saya pegang airway dan breathing, Anda tugasnya apa? Ya, sudah dibagi begitu. Yang kedua, kita mengenal faktor risiko. Begitu dokter, mau ada partos, nah, kita tanya, gimana ketubannya? Ketubannya pecah lebih dari 18 jam, waduh, risiko ini, ya. Ibunya hipertensi, ya. Bayinya prematur, oke. Bayinya fetal distress, oke. Letaknya sungsang, waduh, sudah. Bayinya ada faktor risiko ibu, faktor risiko janin, ada faktor risiko persalinan. Kalau ini ada, maka kita harus lebih hati-hati. Lingkungan. Bagaimana lingkungan yang baik untuk resusitasi? Ingat, lingkungannya harus hangat tadi. Salah satu adaptasi yang pada awal adalah adaptasi suhu, karena di dalam kandungan dia 37, di luar pada suhu. Apalagi di ruang operasi biasanya suhunya dingin ya, 20-an derajat. Maka kita harus mengusahakan ruangannya itu harus hangat. Ya. Yang kedua, ruangannya harus cukup lebar, karena tadi butuh 3 orang. Ruangannya harus terang, karena kalau kita melakukan suction atau gelap kayak apa ya, letakkan ruangan berdekatan, tidak boleh jauh-jauh. Misalnya ruangan persalinannya di ruang A, ruang resusitasi tidak boleh di ruang B yang jaraknya mungkin 5 meter ya, tidak boleh, harus di dekatnya ya. Kemudian tempat resusitasi tadi mejanya harus datar, ketinggiannya harus tinggi, kemudian dilengkapi dengan pemanas panas ya, supaya bayinya tidak hipotermia ya. Tidak boleh di bawah pendingin, di bawah AC atau kipas angin di situ ya, nggak boleh, harus jauh. Jadi sumuk. Alatnya ini ada, pernah lihat ya, namanya balon sungkup. Ini balon, ini sungkup yang mengembang sendiri. Yang terbaru ini ada katup PEP-nya. Ini adalah sungkup, macam-macam ukuran. Kalau misal bayinya prematur, berapa kilo? 1 kilo kita pilih yang kecil. Oh, bayinya normal, kita pilih yang kecil. Jadi ada ukuran. Kemudian ini LMA, laringo airway ya, Mas ya, LMA. Ini
untuk intubasi. Ini adalah meja resusitasi dengan penghangat. Ya. Ini ada suction untuk airway, injection race. Ini adalah injection race alat VTP seperti ini. Ya. Ini adalah resusitator ya, VTP tapi terukur ya. Ini sama seperti alat ini. Ada sumber oksigen, ada udara bertekanan. Ya. Ini ada saturasi untuk menilai daripada resusitasi. Jadi persiapan untuk mencegah infeksi, ingat harus ada pakaian ya, pakaiannya harus lengkap ya, harus APD-nya harus lengkap. Apalagi kalau sekarang musim COVID, harus dilengkap lagi ini APD level 3. Ya, jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Nah, langkahnya harus urut. Jadi resusitasi tidak boleh lompat-lompat. Ya, yang pertama, bayi lahir tidak menangis. Ya, kita harus nilai. Tidak boleh langsung di VTP, tidak boleh diintubasi, tidak boleh. Bayi lahir menangis, heart rate-nya 0, tidak boleh langsung di pompa jantung, tidak boleh. Kita tetap dari langkah awal, kemudian langkah awal membersihkan jalan nafas, breathing, steril, dan obat. Bayi lahir, heart rate-nya 0, tidak boleh langsung dikasih adrenalin, ya, harus mulai langkah awal. Jadi ada urutannya. Ya, langkah awal apa? Resusitasi dimulai dengan penilaian awal. Penilaian awal. Dulu dinilai 4, ada 4 yang dinilai, sekarang cukup 2. Dulu itu ada prematur dan meconium, sekarang tanyanya cuma 2. Bayi lahir bernafas tidak, atau menangis tidak. Yang kedua, bayinya tonusnya baik atau tidak. Seperti yang tadi diketahui bahwa nafas bayi itu harus antara 40-60, harus spontan ya, tidak menggunakan otot batu nafas, tidak ada sianosis, nangisnya kencang, merah, itu bayi yang bernafas dengan baik. Yang kedua, tonus yang baik itu apa? Yang fleksi semua ekstremitas, ya, di apa ini? Siku fleksi, di lutut fleksi, ya. Ya. Kalau setelah langkah awal, ini setelah anamnesis ini, maka dilakukan langkah awal. Langkah awalnya cukup ini. Pastikan bayi tetap hangat, bebaskan jalan nafas dengan mengatur posisi ya, mengeringkan bayi dan menstimulasi dan kembali memposisikan. Ini namanya langkah awal. Jadi tadi ada asesmen, bayinya tidak menangis, lakukan langkah awal. Hangatkan, posisikan, bersihkan jalan nafas, keringkan dan stimulasi dan kembali posisi. Ini adalah posisi bayi yang baik yang mana? Yang ini ya. Membuka jalan nafas, sedikit diekstensikan dengan cara mengganjal pundak bayi dengan kain setinggi 2-3 cm ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan tidak diganjel. Ini yang betul. Setelah diposisikan baru bersihkan jalan nafas ya. Semuanya dilakukan di tempat yang hangat ya. Jadi lampu pemanasnya ruangannya dan dikasih lampu. Nah, jika bayi usaha nafasnya tidak baik, ya, heart rate-nya kurang dari 100, maka dilakukan, ya, atau mungkin ada hambatan, perbaikin posisi, lakukan ini. Ya, kalau penghisapannya tidak boleh dalam-dalam ya. Nah, breathing. Tadi kalau dia, ini adalah untuk bantuan nafas. Jadi ada balon sungkup ya. Kalau heart rate-nya kurang dari 100, megap-megap, maka dilakukan bantuan nafas. Jadi karena tadi paru-paru bayi itu intrauterinisnya air, maka air itu harus didorong keluar untuk diganti oksigen. Caranya dengan dilakukan ventilasi tekanan positif. Ini adalah maskernya. Ini ukurannya yang mana yang benar? Yang ini, yang menutup hidung dan mulut. Ini yang benar. Ini kebesaran. Ini terlalu kecil. Yang ini yang benar ya. Kemudian sungkupnya, cara pegangnya ya bisa. Ini betul semua, mau cara C, mau ya. Ingat ukuran sungkupnya harus tepat, memegangnya harus benar. Nah, prinsip bantuan nafas, kalau bayinya itu tidak ada upaya nafas atau megap-megap, maka dilakukan tekanan positif, yaitu VTP, istilahnya di ambupep. Kalau bayinya nafas spontan, ya, tetapi merintih, maka diberikan CPAP. Ini yang baru. Mungkin Anda pernah baca yang tanpa CPAP. Ini saya kasih yang ada CPAP-nya. Ya, jadi kapan diberikan CPAP?
yaitu satu, kalau napas spontan dan anaknya merintih, heart rate-nya masih bagus ya. Nah, ventilasi itu bisa dengan CPAP, bisa dengan CPAP dan bisa dengan balon mengembang sendiri ya. Kalau tidak, misalnya setelah dilakukan langkah awal dan bantuan nafas tidak bernapas, maka dinilai ya. Nah, ini prinsip. Kalau dia tidak bernapas heart rate 100, dilakukan PTP. Kalau nafasnya tidak baik, heart rate-nya di atas 100, dilakukan CPAP. Kalau usaha nafasnya baik, heart rate di atas 100, perawatan pasca restasi. Kalau tidak ada bernafas dan heart rate kurang dari 60, dilakukan PTP dan kompresi. Ini adalah penilaian oksigen. Jadi bayi itu sebetulnya saat lahir itu normalnya juga saturasinya rendah, 60-70. Jadi jangan kita harap sampai 100. Ini adalah pencampuran oksigen untuk mencapai resusitasi yang dianut sekarang, dan pemberian oksigen tidak harus 100%. Kalau bayinya cukup bulan, pakai oksigen yang 21% untuk awal. Ya, kalau bayinya kurang bulan, 40%. 40%, 20% harus dicampur antara oksigen dengan udara bertekanan. Cara kompresi. Indikasi melakukan kompresi dada. 1, kalau denyut jantung kurang dari 60 dan VTP dengan adekuat 30 detik tidak ada respon. Jadi kalau heart rate kurang dari 100 sudah dilakukan VTP, maka dilakukan kompresi ya. Gimana caranya tadi? Kenapa resusitasi harus minimal 2 orang? Karena 1 untuk melakukan ventilasi tekanan positif, 1 melakukan kompresi ya. Iramanya 31, 3 kompresi, 1, 2, 3, 1 hembusan. 1, 2, 3 kompresi, 1 hembusan. Kompresi bisa dengan 2 jari, bisa dengan 2 jari, bisa dengan 2 jempol. Ya, ini ada kebaikan dan keburukannya. Nah, ya tadi ya, ini adalah contoh. Nah, sekarang kalau kompresi itu letaknya di mana? Tadi ini ada garis ini ada sternum, ini adalah garis khayal yang menghubungkan 2 papila. Ya kira-kira tarik garis sternum sama garis turun sedikit. Ya, jari diletakkan di atas sternum ya. Kemudian kedalamannya ini minimal sepertiga dari diameter anterior posterior. Jadi nekannya harus cukup dalam ya. Tentunya kalau kompresi mesti harus ada oksigenasi ya. Tidak boleh kompresi saja tanpa oksigenasi. Ini obat-obatan bisa diberikan lewat intravena. Jadi Anda harus bisa melakukan pemasangan umbis umbilical untuk bisa melakukan pemberian obat, atau bisa dengan ETT. Obat yang dibutuhkan tidak banyak, cuma adrenalin dan NaCl. Urut-urutan resusitasi selalu airway, breathing, sirkulasi, dan obat. Jadi tidak boleh melompat. Nah, harus simultan, harus kerjasama tim. Ya, oke. Ini ada yang salah ini. Sebetulnya materinya ada yang lompat-lompat. Oke, sebentar. Sementara itu ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Ya, jam berapa sih? 14.30. Udah habis cepat. Materinya nanti saya kasihkan yang ini tadi agak salah yang di. Ada pertanyaan? Belum, dokter. Halo? Belum. Belum, Dok. Belum. Mas Jano?
Muhammad siapa ini? 139 siapa? Marcel, Dok. Jadi prinsipnya begini. Ya, Marcel. Bayi lahir, kita tidak tahu bayi ini akan baik atau tidak. Ya, makanya kita harus mempersiapkan bayi ini dianggap sebagai lahir mesti jelek. Ya, makanya siapkan. Kalau bayi lahir, pertanyaan pertamanya adalah nafas spontan tidak? Bernafas tidak? Oh, bernafas. Setelah bernafas, kita tanya lagi, nafasnya baik atau tidak? Kalau lahir, bayinya tidak bernafas. Oke. Bayinya tonusnya lemah, maka tindakannya apa? Resusitasi. Langkahnya apa? Pertama dengan langkah awal. Apa langkah awal? Satu, bayinya dihangatkan. Yang kedua, bayinya diposisikan. Selanjutnya, bayinya dibersihkan jalan nafas. Bersihkannya apa? Disedot jalan nafasnya mulai hidung, mulut dan hidung. Jangan kebalik. Mulut dan hidung. Mulut dulu baru hidung. Setelah itu apa? Reposisi. Setelah itu apa? Dilakukan penilaian. Kalau bayinya tetap tidak bernapas, maka dilakukan heart rate-nya kurang dari 100, dilakukan ventilasi tekanan positif atau pompa nafas. Ya, pompa nafas dilakukan berapa kali? Sampai dengan 1 menit. Dilakukan frekuensinya gimana? Frekuensinya selama 40 sampai 60 kali. Caranya menilainya gimana? Ya, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas. Itu kira-kira kalau dihitung 1 menitnya sekitar 40 sampai 60 kali, sama seperti nafas bayi. Setelah 1 menit, apa yang dilakukan? Dinilai lagi. Yang dinilai apa? Cukup 2. Heart rate-nya berapa? Kalau heart rate-nya masih di atas 100, maka VTP sudah berhenti. Pompanya sudah harus berhenti. Tapi kalau heart rate-nya turun jadi 60, maka tindakannya ada 2. Pompa dan kompresi. 2 ya. Dilakukan berapa lama? 1 menit lagi. Kalau 1 menit dinilai lagi heart rate-nya masih kurang dari 60, maka dilakukan kompresi, pompa, dan pemberian obat. Ya. Ini tadi slide-nya ngaco. Yang disampaikan, sorry. Slide-nya ngaco, nanti saya betul ini. Slide-nya enggak benar ini tadi. Lompat-lompat tadi, enggak tahu. Diedit malah kacau. Cukup jelas? Ya. Insya Allah cukup. Ya, masih bingung, tapi nanti kalau praktek jadi jelas. Ya. 14. Ada pertanyaan? Enggak ada? Pemainnya berapa ini yang tersisa? Komandan, mana komandan? Oke, tidak ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Dok. Oke, nanti untuk materinya yang baru nanti tak share ke Chandra ya tadi, yang biasa. Iya, Dok. Ini ada. Tidak ada yang chat ya? Tidak ada pertanyaan lewat tadi. Jian, enggak tanya Jian? Masih monitor? Masih, Dok. Oke, kalau sudah ini kayaknya waktu udah cukup ya, 14.30 ya, harusnya ya. Betul? Iya, Dok. Betul ya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Masih tak matikan ya kamera.